Tribhuwana Wijayatunggadewi, Sang Ratu Langit dan Bumi. Bagian I, putri dari darah agung. Di bawah langit lembut kerajaan Majapahit yang masih muda, di masa ketika Wangsa Rajasa mulai meneguhkan hegemoni atas tanah Jawa dan sekitarnya, lahirlah seorang putri dari darah campuran kebesaran dan api takdir. Namanya adalah Tribhuwana, kelak akan dikenal sebagai Tribhuwana Wijayatunggadewi, seorang perempuan yang akan menggenggam tampuk kekuasaan. Bukan sebagai permaisuri semata, tetapi sebagai ratu pemegang takhta. Ia dilahirkan pada awal abad ke-14 sebagai putri dari Raden Wijaya, sang pendiri Majapahit, dan Sri Kertanegara lewat jalur ibunya, Raja Patni, putri dari Raja terakhir Singasari. Masa kecil Tribhuwana dibentuk oleh dua kekuatan yang tak kasat mata, darah yang menuntut kejayaan dan bayang-bayang keruntuhan. Singasari yang harus ditebus dengan kekuasaan. Ia tumbuh di lingkungan istana yang dipenuhi persaingan, kebijakan dan bisikan politik. Sejak dini ia diajari sastra, politik, tata negara, serta spiritualitas Hindu-Buddha yang menyatu di dalam batin raja-raja Jawa kala itu. Ia tidak tumbuh sebagai bunga istana yang hanya didekorasi, melainkan sebagai belati dalam selubung sutra. Setiap mata yang memandangnya melihat kelembutan, namun mereka yang benar-benar mengenalnya tahu bahwa dalam dirinya mengalir api ibu para raja. Bagian 2, bayang-bayang Bre Kahuripan. Setelah beranjak dewasa, ia diberikan gelar Bre Kahuripan, penguasa wilayah penting dalam struktur pemerintahan Majapahit. Gelar ini bukan kehormatan kosong, ia memimpin dengan penuh kehati-hatian dan keberanian. Dalam masa ini pula ia mulai menjalin persekutuan dengan para bangsawan dan pemuka agama, menyiapkan jalan yang tak disangka akan ditempuhnya. Ketika sang Raja Majapahit saat itu, Jayanegara, wafat secara tragis akibat pembunuhan pada tahun 1328, takhta Majapahit menjadi kosong. Raja Patni, Ibunda Tribhuwana, yang telah menjadi biksuni, memerintahkan agar putrinya naik takhta sebagai penguasa Majapahit. Dengan demikian Tribhuwana Wijayatunggadewi menjadi Ratu Majapahit, sebuah keputusan langka dalam sejarah Raja-Raja Nusantara yang mempercayakan kekuasaan sepenuhnya pada seorang perempuan. Bagian 3, memimpin langit dan bumi. Ratu Tribhuwana memerintah dari 1328 hingga 1350, sebuah masa penuh gejolak, perluasan wilayah, dan reformasi. Ya, mereka hanya menjadi lambang kekuasaan, tapi penggerak utamanya. Salah satu langkah terpenting dalam pemerintahannya adalah mengangkat seorang pemuda jenius bernama Gajah Mada menjadi Mahapati Amangkubumi, sang Perdana Menteri yang kelak dikenal karena Sumpah Palapa, ikrar untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit. Gajah Mada mengucapkan sumpah tersebut di bawah perlindungan dan restu Ratu Tribhuwana. Di bawah kepemimpinan keduanya, Majapahit melancarkan berbagai ekspedisi,